Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nur Ramadhani Oktaviani dengan NIM C1C023047. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pengumpulan data. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja kita bahas ke materi pertama, itu tentang pengumpulan data. Nah, jadi teknik pengumpulan data ini merupakan proses dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian penting. Teknik pengambilan data harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian awal atau hipotesis awal yang sudah ditentukan. Menurut Sugiono tahun 2011, halaman 187 menyatakan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai aspek, yaitu setting, sumber, dan berdasarkan teknik pengumpulan data. Nah, berdasarkan setting, yaitu pengumpulan data ini dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan, seperti setting alamiah, laboratorium, rumah dengan berbagai responden, seminar, diskusi, maupun di tempat umum seperti jalan raya dan lainnya. Yang kedua itu berdasarkan sumber data, yang dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau responden. Yang kedua itu sumber data sekunder, yang dimana data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen, arsip, atau bahan pustaka yang sudah tersedia. Nah, yang ketiga itu berdasarkan teknik pengumpulan data, di mana dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau kombinasi dari ketiganya. Selain itu, data juga bisa dikumpulkan melalui dokumen dan tes. Lanjut, materi selanjutnya itu metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data adalah tahap yang sangat krusial dalam suatu penelitian, di mana teknik yang tepat dalam pengumpulan data akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan kredibel. Data yang dapat diperoleh dengan berbagai cara dalam lingkungan yang berbeda-beda dan dari sumber yang berbeda. Wawancara, observasi terhadap individu dan peristiwa, serta pemberian kuesioner merupakan tiga metode utama pengumpulan data dalam penelitian survei seperti berikut. Nah, yang pertama itu ada interview, wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan. Yang kedua itu kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan serangkaian pertanyaan yang telah disusun berdasarkan variabel penelitian. Dan yang ketiga ada observasi, yaitu teknik pengumpulan data di mana penelitian secara langsung mengamati fenomena yang sedang diteliti. Yang keempat ada dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang sudah tersedia atau bersifat sekunder. Yang kelima yaitu tes, yang itu pengumpulan data yang berhubungan dengan pengetahuan responden, yang berhubungan dengan masalah tingkat pengetahuan subjek dan variabel yang diteliti. Dan yang terakhir ada regulasi, di mana pengumpulan data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Nah, selanjutnya itu ada instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan. Instrumen ini harus disesuaikan dengan teknik pengumpulan data. Penggunaan instrumen dalam pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis atau sifat data yang dikumpulkan. Jika penggunaan instrumen salah, maka data yang dikumpulkan juga salah. Oleh sebab itu, ketepatan dalam penggunaan instrumen mengumpulkan data menjadi jaminan bagi ketepatan data yang selanjutnya akan menjamin hasil penelitian. Seorang penelitian harus memahami kesesuaian antara instrumen pengumpulan data dengan data yang dikumpulkan. Nah, bisa lihat pada tabel di sebelah, yaitu gimana cara untuk teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, sumber data, dan data yang dikumpulkan. Nah, dari materi tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam sebuah penelitian. Pemilihan pengumpulan data yang tepat seperti observasi, wawancara, kuesioner, studi dokumen, dan fokus grup harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan. Setiap metode memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing yang perlu dipertimbangkan secara matang oleh peneliti. Nah, selain pemilihan metode, pentingnya validitas dan reliabilitas data. Teknik terregulasi, baik terregulasi data, metode, penelitian, maupun sumber, dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang dikumpulkan. Terregulasi ini membantu penelitian untuk melihat fenomena dari berbagai perspektif sehingga dapat meminimalisir bias yang meningkatkan akurasi temuan penelitian. Nah, maka terdapat para instrumen pengumpulan data sebagai alat bantu di lapangan. Instrumen yang digunakan harus relevan dengan teknik pengumpulan data dan jenis data yang dikumpulkan. Kesalahan dalam penggunaan instrumen dapat berakibat fatal pada kualitas data dan hasil penelitian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaian antara instrumen dan data menjadi jaminan bagi ketepatan data dan validitas hasil penelitian. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.